Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi ya salam wa barakatuh bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa jami'i silsilatihi al-kiram wa ila jami'i al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi as-salihin wa al-fasilin wa muhaddithin wal fuqaha al-mukhlisin wa musannifin wa silsilatil Qur'anil 'azim wa imamil arba'ati mujtahidin wa mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'i awliya'i ta'ala fi masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila sayyidina sultanil awliya asy-syekh al-qadir al-jailani qaddasallahu sirruhu al-'aziz wa ila hadrati asy-syekh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila hadrati asy-syekh المؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى يا الله ينفعنا بعلومه وأمددنا من كرامته ويعيد علينا من بركته وأسراره وأنواره وعلومه ويشرنا في زمراته ويتوفنا في ملته ومحبته وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة جميع القبور من المعهد تحفيظ القرآن على قدس وسنه وفروعه وسلسلته ونخص خصوصا إلى حضرة الروح وقلبي وجسدي وعقلي من أسس هذا المعهد ومن وفق هذا المعهد ووصوله وفروعه وسلسلته وجميع ذرياته شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kok suaranya belerat Mas Eko? Kayak ente sentek kayak. Sentek kayak. Hah? Entah enggak? Oh enggak. Yuk. Pasal baru, fasal fi istihbabi talabil qiraat thayyibah min hasanis shaut. Pasal kesunahan mencari bacaan yang baik dari suara yang baik. Jadi kalau ada suara yang baik disunahkan menggunakan bacaan-bacaan yang baik, atau ada bacaan yang baik disunahkan menggunakan dengan suara yang baik. Ya'lam anna jama'atin minas salaf kanu yatlibuna min ashabil qira'ah bil aswatil hasanah. Ketahuilah sesungguhnya mayoritas ulama salaf, ulama terdahulu itu selalu senantiasa yatlibuna min ashabil qira'ah, mencari orang-orang yang mempunyai bacaan bil aswatil hasanah dengan suara yang baik. Ayyaqra'u wa hum yastami'un, untuk membaca Al-Qur'an, agar mereka membaca Al-Qur'an wa hum yastami'una, dan ulama salaf dan semua ulama salaf itu mendengarkan bacaan mereka. Jadi tradisi orang dulu itu manggil orang yang punya suara bagus kemudian disuruh untuk baca Quran itu memang sudah ada. Tradisinya sudah ada. Kalau sekarang itu disebut misalkan haflah tilawah. Haflah tilawah itu kalau di Aceh 24 jam haflah tilawah. Haflah tilawahnya 24 jam kalau di Aceh. Kalau di Jawa Barat haflah tilawahnya dari mulai ba'da isya sampai subuh. Kalau di Lampung enggak ada. Adanya haflah dangdutan di Lampung. Di Lampung nggak ada haflah tilawah, tapi adanya haflah dangdutan. Kemudian wahada muttafaqun ala istihbabi, dan ini sepakat ala istihbabi terhadap kesunahannya. Jadi ulama-ulama salaf itu sepakat terhadap kesunahannya. Wa huwa 'adatul akhyaril wal muta'abbidina wa ibadillahis sholihin. Ini coba dia. Dia ialah mencari orang yang memiliki suara baik
kemudian ditugaskan untuk membaca Quran, itu merupakan adatul akhyar, kebiasaan orang-orang yang pilihan. Wal muta'abbidina, dan orang-orang yang rajin beribadah. Wa ibadillahis shalihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa huwa sunnatun tsabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wahwa itu kembali kemana? Wahwa itu apa domirnya? Wahwa itu domirnya apa? Domir apa? Domir apa domir? Domir munfasil. Wakeknya apa wakeknya? Wake itu apa? Waqi'un, kedudukan. Kedudukannya apa? Yang katanya orang gontor. Malu aku mah. Gak usah ngomong gontor kalau sama saya. Gontor itu kalah sama Lirboyo. Mohon maaf ya. Saya bangga ngaku alumni Lirboyo, memang bisa baca kitab. Kamu ngaku alumni gontor ya sama baca kitab. Ini mohon maaf ya, tak itek-itek nih. Maaf. Harusnya kamu ngaku gontor harusnya ya. Wahwa itu wakilnya apa? Mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib. Tahu kamu ya? Wahwa itu artinya apa? Wahwa itu artinya apa? Huwa artinya apa? Dia itu nyata apa enggak? Enggak. Berarti gaib, ya kan? Lawan katanya gaib? Ya, lawan katanya gaib kalau bahasa Arab? Lawan katanya mukhotob. Anta itu wakilnya ya, anta antuma antum anti antuma antuna, anta wakilnya mufrad mudzakkar mukhotob. Ya Allah, alumni gontor tak warai. Wahwa itu kembali kemana? Wahwa itu artinya dia satu. Dia satu maksudnya apa? Yaitu membaca dengan suara yang baik, al-qiraah at-thayyibah min hasanis saut fi istihbabi, itu istihbabi, kesunahan mencari orang yang memiliki suara baik, kemudian untuk membaca Al-Quran itu merupakan suatu kesunahan tsabitatun yang menjadi ketetapan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad shahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sungguh telah disahihkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Iqra alayya al-Qur'an, bacalah untukku Al-Qur'an, bacakanlah Al-Quran untukku, kata Nabi. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika, apakah aku akan membacakan untukmu? Apakah aku akan membacakan untukmu? Loh, Ustadz itu kok aqra'u, harusnya kan aku. Tapi kenapa kok ada apakah? Berarti harus ada hamzah istifham. Hamzah istifhamnya di mana? Yang dibuang apa? Yang dibuang itu hamzah mudharaahnya. Hamzah istifhamnya ada, tetap ada. Yang dibuang hamzah mudharaahnya. Aqra'u alaika, harusnya gitu. Makanya ngaji amsilat ini yang benar. Baru kabiro alhamdulillah yang gak isore, bismillah terkibnya yang gak ngerti. Kalau Mas Eko karuan ngerti nih ranger apa maksudnya? Kalau kamu anak IAT, anak usulubin gak ngerti itu. Kalau Zayan maklum, dua orang ini loh. Dua orang ini. Penerus dari seniornya ini, penerus dari seniornya. Jadi bahan bulian juga ini. Aqra'u alaika, apakah aku akan membacakan untukmu, wa alaika unzil, dan
Padahal untukmu unzila telah diturunkan Al-Quran. Unzila telah diturunkan. Padahal engkau ialah orang yang diturunkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud nanya, benar nggak aku suruh baca Nabi? Padahal engkau yang menerima Al-Quran, malah aku yang diperintah untuk baca. Qala, Nabi bersabda, inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Sesungguhnya aku menyukai an asma'hu, mendengarkan, min ghairi, selain dari bacaanku. Jadi Nabi itu senang kalau ada orang baca Quran tuh Nabi selalu dengerin. Faqaratu alaihi suratan nisa, maka aku membacakan untuk Nabi suratan nisa, surah An-Nisa. Ini Abdullah bin Mas'ud ngomong ya. Hatta idza ji'tu ila hadhil ayat, hingga aku sampai pada suatu ayat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 41. Qala, Nabi bersabda, hasbukal an. Cukup sampai sini. Cukup sekarang, cukup. Faltafatu ilaihi fa idza ainahu tadrifani. Faltafatu ilaihi, maka kemudian ditutuplah ilaihi terhadap membaca Al-Quran. Fa idza ainahu, maka apa tatkala kedua matanya tadrifani, tertutup. Tadrifani, tertutup. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi itu kalau lagi dengerin orang baca Quran, ya cukup. Nah, mata beliau tertutup. Karena apa? Karena mendengarkan, ikut menikmati, ikut menghayati isi dan kandungannya. Bukan kayak kita kalau ada orang baca Quran kita malah kepanasan. Panas. Itu isinya apa? Jin nih Mas Eko. Isinya jin. Kalau ada orang baca Quran panas, tolong. Panas berarti ada. Termasuk kalau ada orang baca Quran misalkan kemudian tolong itu berhentikan pengerasnya itu. Tolong itu berhentikan. Tanda itu. Orang yang kayak gitu tuh banyak jinnya itu. Kon ngeruqyah Mas Eko. Mas Eko itu sama ruqyah. Warawat Darimi, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi wa ghairuhu, dan selainnya biasanadihim, dengan sanad-sanad mereka, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu kana yaqulu li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Dzakirna Rabbana, ingatkanlah kami, Rabbana ya Tuhan kami. Fayaqra'u 'indahu, maka dia itu ya Abu Musa al-Asy'ari membaca 'indahu, di sisi Umar bin Khattab. Wa atharu fi hadza katsiratun ma'rufatun, dan penjelasan ini itu banyak sekali yang telah diketahui. Wa qad mata jama'atun minas shalihin bisababi qiraati man sa'aluhul qira'ah wallahu a'lam. Dan sering sekali ya, qad itu kalau masuk ke fiil mudhari artinya sungguh. Tapi kalau qad masuk ke fiil madhi maknanya kadang-kadang. Sering kadang-kadang. Jadi kamu kalau nggak ngerti bahasa Arab, makanya buku Amsilat itu tuku itu beli. Saya udah punya bukunya, saya tuku 150.000, dipelajari. Iya, dipelajari biar tahu kamu. Mosok aku tuh malu. Gini ya, kuncinya gini ya, kunci orang Quran nih. Saya ini orang Quran, kamu percaya gak sama saya? Orang hafal Quran mesti bisa maca kitab. Itu udah rumus. Orang baca Quran, orang hafal Al-Quran mesti bisa baca kitab. Itu udah rumus. Tapi orang bisa baca kitab belum tentu hafal Quran. Pegang itu rumusnya. Makanya di sini diajarin ngaji kitab. Kalau geblek. Kenapa sih? Moga-moga saiki geblek sesuk ngalim kan, Bu. Ketemu siapa? Ketemu Nopal, cium tangan aku. Ngalim deh. Dan kadang-kadang dan sering
sering orang-orang mayoritas orang-orang soleh itu meninggal dunia bisa babi qiraati dengan sebab membaca mansa aluhul qiraah, dengan sebab mendengarkan orang-orang yang meminta bacaan Al-Quran. Jadi maksudnya banyak sekali orang mati, orang-orang soleh itu mati kalau dengerin orang sedang baca Quran. Banyak sekali. Ya, Mbah Yai saya kalau yang sedang di Holly ini meninggalnya pas bulan ini. Yang besok malam Jumat akan di Holly itu yang akan haul pas bulan ini meninggalnya. Tapi yang Mbah Yai tempat saya setoran itu Ramadan meninggalnya. Beliau lagi sholat pakai jus-jusan meninggal. Luar biasa. Meninggalnya badannya wangi semua. Jadi kalau kamu kan bau ketek. Kalau beliau bau minyak kasturi, benar. Jasadnya bau minyak kasturi. Wa qad istahabba ba'dul ulama ayyustaftaha majlisu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah disunahkan, ya ulama-ulama, sebagian ulama telah mensunahkan agar yustaftaha majlisu hadis, agar setiap majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuka, wa yukhtatama, dan dihatamkan, bi qiraatil qari, dengan bacaan qari hasanis sauti, yang memiliki suara yang baik, ma tayassara minal Qur'an, atas ayat-ayat yang mudah dibaca dari Al-Qur'an. Jadi bagusnya, sunnahnya ya teman gitu, setiap acara, setiap mau ngaji itu harus ada baca Quran, Kemudian setelah khatam harus ada baca Quran. Kita tadi mulai baca Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Quran, baca Al-Quran. Nanti selesai baca Al-Quran. Kalau khatam baca Al-Quran. Mesti kita akan doa nanti khatam. Mesti akan baca Al-Quran. Itu tradisi. Makanya kamu coba kalau di kampus emang ada dosen yang ngajarin, yuk kita baca Al-Fatihah. Ya ada. Maksudnya teknokrat. Bagaimana hari ini? Ya. Langsung gak pakai basa-basi. Hari ini UTS langsung cepat. Yang di UIN aja kadang masih lupa pakai bismillah, kan? Kadang malah cetak-cetuk lupa salam. Kalau salam kayaknya enggak, lupa doa yang pasti, banyak lupa doa. Gak usah sekali itu ustadz biasa, sekali ustadz besar aja saya pernah dengerin kuliahnya, enggak saya sebut. Disensor. Itu aja kalau kuliah nggak ada bismillahnya, nggak ada doanya, langsung. Anak-anak hari ini kita ini kuliah ini langsung. Ya gimana mahasiswanya mau berkah, yang udah ditirakatin pakai Al-Fatihah tiap masuk sekolah, tiap masuk kuliah, balelo, ya udah ditirakatin kayak gini aja, beler, apalagi yang wallahu alam. Tsumma innahu yanbaghi lil qari fi hadhil mawatin ay yaqra'a ma yaliqu bil majlis wa yunasibuhu. Kemudian sesungguhnya seyogyanya bagi qari fi hadhil mawatin, pada kondisi kayak gini, ay yaqra'a ma yaliqu bil majlis, membaca ayat yang relevan. Yaliqu itu bersambung ya. Yaliqu itu bersambung. Tapi nggak mungkin kalau dimanain bersambung, dimanain yang relevan, bil majlisi, dengan majelis, wa yunasibuhu, dan memiliki korelasi. Jadi nggak mungkin kita datang di majelis nikahan, ayatnya ayat sunatan, nggak cocok gitu. Atau kita datang ke majelis perkumpulan ulama-ulama, bacanya tentang innal munafiqina bidzakil murid-murid ulama-ulama itu, kumpulan para ustaz, ayatnya innal munafiqin. Kamu bisa diprotes baru langsung, gak usah dipakai lagi itu. Makanya harus relevan ya. Makanya kamu kalau latihan qori itu ayat nikah ya pakainya ayat-ayat nikah. Misalkan tentang nuzulul Quran ya pakai ayat-ayat tentang Quran, tentang nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi atau wa nunazzilu minal Qur'an, itu nuzulul Qur'an. Atau
Isra Mi'raj kalau pakai subhanalladzi asra bi 'abdihi kan enak. Atau kayak Ar-Rahman, ya enggak apa-apa, ayat-ayat yang lain kan masih baik. Tapi kalau pakai ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang musyrik semua itu nanti kan. Wa antakuna qira'atahu fi ayatil khauf war raja, dan hendaknya qira'atahu membaca fi ayatil khauf war raja pada ayat-ayat yang sifatnya takut, war raja dan ayat-ayat yang penuh pengharapan, wal mawa'id wat tazhid, wal mawa'id dan nasihat-nasihat, wat tazhid dan ancaman-ancaman, fit dunya di dunia, wat targhib fil akhirah dan balasan-balasan fil akhirah di akhirat, wat ta'ahhubilaha dan ta'ahhub itu ya sama seperti targhib. Wa qasril amali, targhib itu takut. Wa qasril amali dan sedikit amal itu apa ya? Sedikit angan-angan, amal. Wa qasril amali dan sedikit angan-angan. Wa makarimil akhlaqi dan kesempurnaan akhlak. Jadi bagusnya ayat-ayat ini yang dipakai. Kalau kamu memang tidak bisa sesuai dengan tema ayat itu, tema majelis itu, minimal kamu baca ayat-ayat yang tentang khauf, roja, atau mau'idhah, atau tasbih, atau lainnya. Ya, jangan ayat-ayat tentang munafik, musyrik, atau ayat-ayat tentang faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Jangan, harus pakai ayat-ayat yang relevan. Yuk kita lanjut, kita biar cepat. Aku juga